Coba dong lu cium dia. Cium. Bagi atuh satik buat jajan. Tah lihat. Tah naik. Undangannya cuma 30-50 orang. Because we are family. Di atas 50 miliar. Mana duitnya, Tan? Becus jadi kepala keluarga, ini semua gak bakal kejadian. Yo semuanya, penonton setia ini channel YouTube Crush Movie. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu guys. Nah, siapa sih manusia yang tidak butuh sama yang namanya uang? Pastikan semuanya butuh uang ya guys. Kerja benting tulang dari pagi sampai malam, yang dicari cuma uang. Nah, film yang kali ini bakalan kita review berjudul Gampang Cuan, yang menceritakan tentang di tengah kesulitan finansial keluarga yang tak kunjung usai. Sultan, anak pertama yang sudah bertahun-tahun merantau di Jakarta dan selalu mengaku sukses pada keluarganya yang di kampung. Dipusingkan dengan kabar bahwa mendiang bapaknya meninggalkan warisan berupa utang sejumlah 300 juta. Utang ini harus dibayar dalam 3 bulan atau rumah mereka di kampung akan disita. Apesnya kabar ini datang bersamaan dengan kedatangan Bilqis, adik perempuannya yang jadi tahu kalau semua kesuksesan Sultan adalah fana. Gawatnya, mamah dia, ibu mereka punya penyakit jantung dan gampang stres. Jadilah adik kakak ini harus bahu-membahu mencari uang untuk membayar hutang tanpa sepengetahuan sang ibu. Petualangan mereka mencari cuan mengantarkan mereka pada situasi di luar dugaan. Semua demi mempertahankan rumah dan keluarga tercinta. Nah, film ini tayang perdana pada 16 November 2023 dan mendapatkan rating 7,4 versi IMDb. Oke, tidak usah lama-lama lagi. Sebelum kita lanjut ke filmnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya guys, supaya kalian tidak ketinggalan dengan review-review selanjutnya. Oke, inilah film Gampang Cuan. Scene awal film ini kita diperlihatkan sebuah kontrakan. Ada dua orang yang sedang menagih hutang kepada pria bernama Sultan. Tapi Sultan bersembunyi dan tidak keluar. Sultan menelpon ibunya dan berlagak seperti bos nih. Sultan memiliki adik perempuan bernama Bilqis dan Aji yang menganggap Sultan ini sukses di Jakarta dan memiliki perusahaan besar. Bilqis bilang dia ingin merantau ke Jakarta juga supaya sukses sama dengan kakaknya. Kedahar eta mah, kerain jajan mata aya. Di balai desa, Bilqis bertemu dengan teman masa kecilnya yang kini sudah sukses karena dia bekerja di tempat skincare, membuat Bilqis jadi makin pengen. Bilqis meminta bantuan temannya nih, bagaimana caranya dia bisa seperti dirinya. Jadi dia punya ide untuk meminta bantuan Pak RT agar diizinkan oleh ibunya pergi ke Jakarta. Iya si Utan lain. Sultan bekerja di perusahaan yang bernama Sultan Property, tapi waktu itu dia dipecat karena selalu datang telat. Kamu saya pecat. Pada malam hari RT datang ke rumah Bilqis dan membantu Bilqis meminta izin ke ibunya agar Bilqis juga bisa sukses. Setelah dirayu-rayu, akhirnya Bilqis diberikan izin nih dan pergi ke Jakarta. Sok atuh. Keesokan harinya Sultan yang sedang buat lamaran ini bikin berbagai sertifikat palsu yang dibantu oleh anak tetangganya. Sampai di Jakarta, Bilqis langsung pergi ke perusahaan Sultan yang dia tahu perusahaan itu adalah milik kakaknya. Tapi setelah ikut mencari-cari, dia malah diusir dan dianggap orang gila. Dan Bilqis akhirnya diantar oleh teman Sultan untuk pergi ke rumah Sultan yang asli. Bilqis benar-benar marah besar melihat kakaknya. Ternyata dia berbohong selama ini. Kakaknya itu tidak sukses dan malah jadi gelandangan. Ada dua rentenir lagi yang datang dan menagih hutang. Sultan mengajak Bilqis untuk bersembunyi. Saat bersembunyi, Bilqis bilang kepada kakaknya kalau almarhum bapaknya katanya punya utang 300 juta dan rumah mereka yang menjadi jaminannya. Jadi mereka harus melunasi hutangnya kalau gak mau rumah mereka disita. Sampai akhirnya mereka tidak sengaja menarik gorden dan jatuh dan kelihatan sama dua rentenir itu. Pada malam hari semua barang-barang Sultan sudah dibawa oleh rentenir karena dia tidak mampu membayar hutang. Bilqis pun pusing harus bagaimana. Akhirnya dia menelpon teman kecilnya yang ada di Jakarta untuk meminta pekerjaan kepadanya. Tapi kakaknya Sultan ini justru tahu di mana teman adiknya itu bekerja. Ame aing teu miskin sih gak maneh. Nya naon sih ah. Tanpa pikir panjang mereka langsung pergi ke suatu tempat yang ternyata di situ adalah tempat pijat. Tapi bukan tempat pijat biasa guys, melainkan pijat plus-plus. Bilqis marah karena sahabatnya ternyata berbohong selama ini. Nyos ya. Ya kunaon maneh ka dieu? Lamun urang lembur nyaho. Bilqis pun pulang dan nepu di rumah Sultan mati nih guys. Katanya Sultan hal ini sudah biasa terjadi di rumahnya. Bung ada ngeker manehna. Keesokan harinya Sultan akan berangkat untuk mencari kerja dan Bilqis ternyata melamar pekerjaan di tempat pijat itu, tapi di tempat pijat yang biasa.
Baru pertama Bilqis melayani pelanggan, tiba-tiba dia menempatkan pelanggan yang menggodanya dan mengajak Bilqis untuk menemaninya makan malam. Ini saya bukan pijat yang itu loh ya. Sultan yang sedang interview ini sepertinya tidak akan diterima guys. Sedangkan Bilqis sudah dipecat karena tadi menyerang pelanggan pertamanya itu. Tapi Bilqis berubah pikiran dan menghampiri pelanggannya itu dan bilang kalau dia mau menerima tawarannya asalkan dia dibayar 2 juta hanya untuk menemani makan malam. Itu mah aku kegedean. 2 juta. Sampai di rumah Sultan dia kebingungan nih kemana adiknya. Ternyata Bilqis sedang ada di rumah pelanggannya yang sedang kumpul bersama dengan teman-temannya. Mereka membicarakan tentang pekerjaan mereka yang sangat mudah mendapatkan uang, yaitu dengan bermain saham, dan pelanggan Bilqis inilah yang paling jago. Pelanggan Bilqis bernama Evan, dan di sini dia mulai meminta belajar nih sama Evan, supaya dia juga bisa cepat dapat uang. Teman-teman Evan gak percaya kalau Bilqis benar-benar pacarnya, jadi mereka meminta Evan untuk mencium Bilqis kalau memang benar Bilqis pacarnya. Karena Bilqis paling gak mau dicium, akhirnya dia langsung menampar Evan di depan teman-temannya. Aduh. Coba dong lu cium dia. Cium. Bilqis pun pulang dan langsung ditanyakan nih sama kakaknya karena dia berpakaian seksi. Bilqis bilang kalau dia habis menemani pelanggannya makan malam dan hanya dengan itu dia bisa mendapatkan uang 2 juta. Sedangkan Sultan yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Ini bukan masalah duit, Ki. Tak lama kemudian Aji datang nih dan sangat kecewa karena ternyata kakak-kakaknya berbohong. Aji ini adalah anak yang paling nakal guys, dan dia berusaha untuk menelpon ibunya dan memberitahu yang sebenarnya. Tapi Sultan dan Bilqis tidak mengizinkannya dengan alasan Aji akan dibiayai kuliah jika Aji tutup mulut. Kalau mau kuliah jangan lapor mama. Ini berarti kuliah aja diurusin. Bilqis bercerita kepada Sultan kalau dia memiliki teman yang pintar main saham. Sama orang yang kaya dari saham. Dia sebulan dapat 150 juta. Keesokan harinya Bilqis dan Sultan datang ke kantor Evan untuk belajar bermain saham. Karena mereka masih awam banget. Mereka tidak tahu apa-apa guys, walaupun dia dijelaskan sedikit oleh Evan. Evan bilang pokoknya caranya mereka harus mencari tahu perusahaan mana yang punya properti harga yang besar. Nah, disitulah mereka bisa taruh saham. Di sini ada duit 100 juta. Tapi kalau ini kurang, Kan goblok. Mereka berdua akhirnya punya ide untuk bekerja di salah satu tempat golf. Karena di sana adalah tempat olahraga para orang kaya. Mereka berdua akhirnya diterima bekerja di sana sebagai orang yang menangkap bola-bola yang hilang. Hari itu mereka langsung bekerja dan benar ada melayang nyasar ke tempat mereka, tapi mereka membunyikannya. sure it went here. Di malam hari mereka membuat rencana bagaimana mereka berdua bisa mendengar percakapan orang-orang kaya itu dari jauh. Akhirnya mereka punya ide dengan menaruh handphone mereka. Tapi keesokan harinya saat mereka melakukan rencana itu, handphone mereka malah dibuang guys. Aduh, rencana gagal yang teleponnya malah nyemplung ke sungai. Aduh. Dekat aja nggak boleh. Hari berganti, Sultan dan Bilqis dipulangkan lebih awal karena katanya ada tamu spesial yang tidak butuh mereka berdua. Mereka mau tidak mau harus melengkapi karena mereka harus menjalankan rencana mereka berdua. Akhirnya berpura-pura menjadi patung dan mengambil properti golf dan berpura-pura juga sebagai orang yang bermain. Dan ternyata salah satu bola mereka jatuh ke tempat Sultan dan Bilqis. Sultan berpura-pura kepalanya terkena bola dan ya, mereka sedikit mengobrol sampai akhirnya pria ini mengajak Sultan untuk bermain golf. You sure you're right? Of course. Nah, di sini dia ditunggu-tunggu. Mereka bisa dekat dengan para orang kaya itu guys. Saat Sultan dan Bilqis masih bermain, mereka mengobrol nih dan mendengarkan percakapannya kalau mereka akan menaruh harga yang besar di perusahaan mereka. Gua sepakat. Mendengar itu, Bilqis dan Sultan langsung mengecek perusahaan mereka dan ternyata benar harganya sangat tinggi guys. Lem Surya mau ngasih 500 miliar. Nah, karena langkah pertama sudah berjalan, mereka berdua langsung menanyakan langkah selanjutnya kepada Evan apa yang harus mereka lakukan. Evan bilang jika mereka berdua sudah yakin, maka mereka tinggal menaruh semua modal saham mereka di perusahaan itu. Tapi karena mereka berdua tidak punya modal, jadi mereka pusing lagi nih. Evan menawarkan untuk meminjamkan modal kepada mereka, tapi dengan syarat dia mau berpacaran dengan Bilqis. Aduh, akhirnya dia langsung menolak guys, karena adiknya bukanlah taruhan. Lu pikir adek gue barang bisa lu beli? Sampai di rumah mereka kebingungan nih. Dan Aji bilang kenapa harus bingung kalau mereka punya alat-alat mewah, yaitu alat golf yang mereka bawa ternyata memiliki harga yang sangat besar guys. Jadi mereka pun langsung punya ide untuk minjam uang kepada rentenir biasanya dengan memberikan jaminan alat-alat golf itu. Akhirnya mereka mendapatkan pinjaman uang 50 juta guys. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menaruh saham di perusahaan itu. Jatuh satik buat jajan. Lihat. Naik. Sambil menunggu tarifnya naik, mereka berdua membayangkan nih apa yang akan mereka lakukan jika mereka nanti punya banyak uang. Dan tak lama kemudian ternyata trafiknya naik. Uang mereka yang awalnya 50 juta naik menjadi 61 juta. Wow. Tan, ini seriusan?
Di rumah Sultan dikepung tiba-tiba Pak RT datang dan pihak bank juga sudah datang guys untuk menyita rumah Sultan. Pak RT panik karena dia masih belum bilang kepada Ibu Sultan. Pak Is, selamat siang. Ya sudah, kalau begitu boleh. Kapan Pak Is? Masalah Bilqis dan Sultan bertambah nih karena uang mereka tidak bisa diambil alias masih pending. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa menunggu uangnya cair. Sekarang beneran nggak bisa ditarik sama. Tiba-tiba Pak RT menelpon dan bilang kepada Sultan kalau ibunya harus cepat keluar dari rumahnya karena pihak bank sudah datang sedangkan mereka masih belum punya uang 300 juta itu guys. Sultan akhirnya langsung menelpon ibunya dan bilang kalau Aji sakit agar ibunya langsung menyusul Aji ke Jakarta dan keluar dari rumah. Aji anget. Saat ibunya pergi, rumahnya pun langsung disita. Sultan dan Bilqis langsung pergi ke rumah Evan dan bilang kalau dia ingin menyewa rumah Evan karena ibu mereka mau datang. Sultan bilang kalau sahamnya sudah berhasil tapi masih belum bisa cair. Sultan bilang kalau dia akan membayarnya kepada Ervan saat uangnya cair. Tapi Ervan tidak mau dan Ervan mau lihat-lihat Bilqis. Ervan mau minjamkan rumahnya asalkan Bilqis mau menjadi pacarnya. Bilqis bilang mau dengan Ervan asalkan ta'aruf guys, bukan pacaran. Karena kalau ta'aruf kan harus ada pendampingnya jika mau ketemu. Lo mau pinjem rumah ini? Gue mau tapi taruh. Ervan senang mendengarnya dan langsung menyiapkan rumah itu dan dipinjamkan kepada mereka berdua. Sultan dan Bilqis memindahkan barang-barang mereka guys dan juga adiknya Aji yang masih pingsan. Dan tepat waktunya ibunya sampai di Jakarta dan ibunya kaget melihat rumah anak mereka yang sangat besar dan mewah. Aji akhirnya sadar dan bilang kalau dia sangat kaget melihat perubahan yang signifikan padahal sebelumnya mereka tidak tinggal di sana. Aji yang mungkin salah ingat. Aji sadar Aji. Pada malam hari mereka bermalam bersama dan Aji seperti biasa menginginkan uang kuliah kepada Sultan. Sultan dengan pedenya bilang di depan ibunya kalau uang untuk kuliah Aji itu ada. Ngesepnya dia kuliah nak si Aji kumaha. Aji butuh duitnya sekarang teteh. Aman. Esok harinya Sultan langsung menelpon Pak RT menanyakan kenapa rumahnya tiba-tiba langsung disita. Dia tidak bisa menjawab dan Sultan langsung menelpon dengan pihak bank, yaitu jika mereka punya uang 300 juta, maka mereka bisa mendapatkan rumahnya kembali. Lela, nggak ada masalah. Itu parabotan kabeh. Ah, bisa tapi ada uangnya. Sultan dan Bilqis pun makin panik. Dia datang ke Ervan menanyakan bagaimana mereka bisa cepat mendapatkan uang 300 juta itu. Nah, Ervan punya ide nih, yaitu menyuruh Sultan dan Bilqis untuk datang ke pertemuan para orang-orang besar yang pintar bermain saham dan bertemu dengan Robert yang katanya paling jago saham. Karena Bilqis yang memaksa, akhirnya Ervan pun menelpon bapaknya dan menyiapkan mereka untuk pergi ke sana. Undangannya cuma 30-50 orang. Because we are family. Di atas 50 miliar. Di sore hari di sebuah hotel bintang 5 yang sangat mewah, sudah mulai berdatangan orang-orang kaya. Sultan serta Bilqis juga hadir di sana dengan kode undangan yang dia dapat dari Ervan. Sebelum acara mulai, mereka mengobrol dengan para pemain saham di sana. Tapi mereka semua sadar kalau Sultan dan Bilqis adalah pemain baru karena mereka baru pertama kali datang ke pertemuan. Mereka tahu Robert ada di mana dan ya, mereka langsung menjalankan aksinya. Sedangkan tadi saat Bilqis diantar, Evan datang ke rumah Bilqis dan Sultan dan menemui ibunya. Aduh, sepertinya Ervan mau membongkar semuanya guys. Ternyata benar, Ervan membongkar semuanya termasuk pekerjaan. Rumah yang dipinjam ini kalau ternyata rumah ini adalah rumah miliknya. Ibu Sultan benar-benar kaget nih dan seperti tidak bisa berkata apa-apa lagi. Waktu minta bantuan tante. Mijat tante. Sultan langsung menemui Pak Robert dan menanyakan pesanan saham yang bisa menguntungkan berkali-kali lipat. Tapi Pak Robert tidak mau memberitahu. Untung Bilqis datang dan membawakan teh yang sudah diberi obat tidur. Tak lama kemudian, saat Pak Robert meminumnya, keinginan mereka pun langsung terkabul guys. Dan mereka berdua menjalankan aksinya. Sultan bertugas mengalihkan pandangan semua orang, sedangkan Bilqis berusaha mengecek handphone Pak Robert agar dia bisa melihat perusahaan yang ada di handphonenya. Akhirnya mereka pun berhasil guys, walaupun Pak Robert sempat terjatuh dan semua orang panik. Sebelum mereka pulang, mereka langsung mengecek perusahaan Pak Robert, langsung memasang semua uang mereka. Ternyata tak lama kemudian uangnya langsung naik lagi nih guys, menjadi 130 juta. Wow, mereka pun senang. Saat mereka pulang, mereka kaget karena ternyata ibunya sudah ada di luar. Dan ternyata benar, Ervan dendam kepada Bilqis karena dirinya merasa tertipu. Apalagi ibunya yang kini sudah tahu semuanya dan menanyakan di mana rumah Sultan yang sebenarnya. Malam itu mereka pun pulang ke rumah Sultan yang sebenarnya. Dan ibunya menangis kecewa bukan karena anaknya tidak sukses, melainkan kenapa harus berbohong seperti ini. Bilqis dan Sultan juga berantem dan saling menyalahkan karena keadaan. Sultan sudah berusaha mencari uang untuk uang kuliah Aji, tapi Aji selalu songong. Dan saat mereka mengecek handphonenya, tiba-tiba uang mereka yang ada di 131 juta ini turun guys, dan sisa 1 juta. Mereka berdua makin panik dan Sultan keluar dari rumahnya. Mana duitnya, Tan? Becus jadi kepala keluarga, ini semua gak bakal kejadian.
Di tengah malam lampu rumah Sultan mati seperti biasa. Aji marah-marah kepada Bilqis dan ibunya kenapa hidup mereka bisa seperti ini. Bilqis yang sudah emosi ini langsung mengusir Aji karena hanya Aji yang selalu bergantung hidup kepada mereka berdua dan tidak mau berusaha. Aji hanya mau menuntut, tapi setelah dia diusir, dia tetap tidak mau pergi. Keluar kamu sekarang. Keluar. Keesokan harinya mereka berjualan di depan rumahnya dan ada dua pria yang datang mencari Bilqis. Dua orang itu ternyata akan menangkap Bilqis karena mereka berdua ketahuan sudah menaruh sesuatu di minuman Pak Robert. Bilqis diminta untuk dibawa ke kantor polisi untuk memberikan keterangan, tapi tiba-tiba Sultan datang dan dia bilang kalau sebenarnya yang melakukannya adalah dirinya, bukanlah Bilqis. Sultan akhirnya ditahan nih guys, dan Bilqis menjenguk Sultan. Bilqis minta maaf karena ulah Bilqis ternyata dia ditahan malah Sultan. Saat Bilqis menjenguk Sultan, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari pihak bank jika mau ikut lelang karena hari ini rumahnya akan dilelang. Bilqis langsung bilang kalau dia tidak akan ikut karena dia tidak punya uang. Dan tak lama kemudian Sultan bisa mengecek saham mereka yang ternyata uang mereka kini jadi 405 juta guys. Oh my god. Karena tidak mau uangnya hilang lagi, akhirnya mereka langsung menaruh uang 405 juta kini benar-benar ada di tangan mereka. Sultan langsung menyuruh Bilqis untuk segera memperjuangkan rumahnya agar mendapatkan rumahnya kembali. Bilqis pun pulang dan bilang kalau dia kini sudah punya uang untuk menebus rumahnya, tapi dia keceplosan bilang Sultan ditahan. Ibunya yang punya riwayat jantung ini pun langsung lemas gitu mendengar anaknya ada di kantor polisi. Tapi ibunya mengerti dan langsung menyuruh Bilqis untuk ikut lelang rumahnya. Biar aja ngurus mama. Lelang pun dimulai dan semua orang mulai saling tawar-menawar nih. Sampai akhirnya tawaran terakhir Bilqis yaitu 345 juta yang membuat semuanya kaget. 345 juta. Pada malam hari ibunya bilang kalau dia tetap bangga kepada anaknya dan dia ingin Sultan segera bebas. Bilqis tiba-tiba datang dan menangis karena dia ternyata kalah lelang dan ada yang beli rumah itu lebih mahal. Bilqis bilang uangnya bisa dibuat untuk menebus Sultan agar bisa keluar dari penjara. Tapi Sultan tidak mau dan dia memilih tetap tinggal di penjara asalkan Aji bisa kuliah. Dan Bilqis serta ibunya bisa hidup dengan berkecukupan. Ibunya dan Bilqis menangis tapi Sultan menguatkan mereka. Di penjara Sultan menangis semalaman karena dia harus mengorbankan dirinya demi masa depan keluarganya. Tapi keesokan harinya Sultan kini dibebaskan dari penjara. Ternyata Bilqis dan ibunya tetap mengeluarkan Sultan walaupun uang semuanya habis. Sultan marah karena mereka semua melakukan itu. Katanya Sultan makin bingung jika dia keluar dari penjara. Dia juga tidak tahu melakukan apa. Ibu dan keluarganya bilang kalau Sultan ini lebih berharga dari apapun dan uang sebesar apapun. Mendengar itu Sultan menangis dan mereka semua berpelukan. Sultan benar-benar menangis guys dan merasa dirinya salah karena sudah berbohong. Hari-hari berganti dan Sultan kini melamar pekerjaan di sebuah perusahaan saham. Saat interview Sultan ditanyakan nih tentang saham, deposito, kripto dan lain-lain. Mendengar itu bosnya tenang guys karena dia baru pertama kali mendengarkan penjelasan yang sangat mudah dipahami dan Sultan pun diterima bekerja di sana. Yang namanya hidup itu pasti punya masalah guys. Jadi kalian jangan pernah putus asa walaupun banyak perintangan dan cobaan, kalian harus tetap semangat mengejar mimpi-mimpi kalian. Oke deh, kalau begitu sekian dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya guys. See you. Di atas 50 miliar. Mana duitnya, Tan? Becus jadi kepala keluarga, ini semua gak bakal kejadian.